Nah, malam-malam berikutnya, setiap Ali lembur kerja, penampakan mata merah menyala itu selalu aja muncul di celah-celah dinding kayu sampai-sampai Waipah ini ketakutan setiap kali dia pergi ke dapur kalau malam. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jadi saya membuka segmen baru dan kami akan buatkan playlistnya tentang kasus-kasus horor atau kasus-kasus di luar nalar yang diceritakan oleh teman-teman kita semua. Dan kami rangkum menjadi satu video yang kami upload setiap malam Jumat. Kasus kali ini diceritakan langsung sama salah satu subscriber channel ini yang bernama Jamila. Jadi buat kalian yang juga punya cerita horor atau pengalaman-pengalaman di luar nalar yang terjadi pada kalian atau keluarga kalian, boleh banget kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Semua nama tokoh, nama tempat, dan sebagainya yang mau kalian samarkan akan tetap terjaga kerahasiaannya. Oke, kali ini Jamila atau Mila mau menceritakan tentang tantenya atau adik dari ayahnya yang terkena sihir bernama Doti Butiti. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus di luar nalar dari Tanah Sulawesi. Kisah ini berawal dari tantenya Mila yang kita panggil saja namanya Waipa. Jadi Waipa adalah adik bungsu dari ayahnya Mila atau satu-satunya anak perempuan kakek neneknya dari pihak ayah. Dan umurnya Waipa itu tidak jauh beda nih sama Mila. Kira-kira bedanya cuma 5 tahunan lah. Karena ayahnya Mila itu anak pertama, jadi ayahnya, ibunya, kakaknya, dan adiknya Mila memang diminta untuk mendiami rumah kakeknya. Sekaligus menemani kakeknya yang sudah sakit-sakitan karena pengaruh usia tua. Sementara neneknya Mila sudah lama meninggal dunia di tahun 2005 lalu. Karena Waipa anak bungsu dan anak perempuan satu-satunya, Waipa juga masih tinggal di rumah ayahnya sehingga Waipa, ayahnya, dan keluarganya Mila tinggal di dalam satu rumah. Mereka tinggal di salah satu desa kecil di Pulau Wawoni, sebuah pulau yang berada di Sulawesi Tenggara yang harus menyeberang dengan kapal kalau mau ke kota Kendari, guys. Karena Waipa memang dari kecil selalu suka di rumah aja dan jarang main keluar rumah, membuat Waipa ini punya kepribadian yang agak tertutup lah daripada anak-anak remaja seusianya. Untung aja Waipa akrab tuh dengan Mila sehingga Waipa selalu main sama Mila dari kecil hingga mereka beranjak dewasa. Mila juga punya om atau kakaknya Waipa yang bernama Laumbu yang ceritanya sudah sukses lah di kota Kendari. Jadi pamannya ini sering pulang kampung tuh ke rumah ayahnya yang dihuni oleh keluarga Mila dan Waipa untuk membawakan beberapa macam sembako, guys. Soalnya pamannya Mila itu punya beberapa cabang toko di kota Kendari sana. Laumbu sering juga tuh mengajak Waipa dan Mila untuk jalan-jalan ke kota Kendari dan menginap beberapa hari di rumahnya kalau mereka sedang libur sekolah. Karena perjalanan dari Pulau Wawoni ke kota Kendari memakan waktu 3-4 jam dengan kapal feri, jadi ya nggak mungkin kan kalau Waipa dan Mila cuma nginap sehari atau 2 hari di rumahnya Laumbu. Yang ada pastinya kan capek dan nggak puas lah. Jadi biasanya kalau libur panjang, mereka bisa seminggu bahkan 2 minggu menginap di rumahnya paman Laumbu. Di tahun 2015 waktu Waipa sudah dinyatakan lulus dari SMA, dia diajak lagi nih oleh abangnya atau paman Laumbu tadi untuk pergi ke kota Kendari. Sekalian sih ceritanya bantu-bantulah di toko sembako sambil cari-cari kerja atau mungkin daftar kuliah di kota Kendari. Tapi tetap Waipa dibayar juga sama abangnya selama bantu-bantu di toko sembakonya. Rupanya setelah beberapa bulan Waipa bekerja di toko sembako abangnya, niatnya Waipa mulai berubah, guys. Dia tidak mau lagi untuk lanjut kuliah dan pengennya kerja aja. Akhirnya setelah berdiskusi dengan pihak keluarga, maka pihak keluarga memperbolehkan Waipa untuk tidak lanjut ke tidak lanjut untuk ke jenjang perkuliahan. Sehingga Waipa ditugaskan oleh abangnya untuk mengurus cabang toko sembako yang lain. Nggak terasa nih sudah setahun Waipa menjadi manajer di toko sembako milik abangnya kan. Rupanya tanpa diketahui keluarga, Waipa dekat tuh sama salah satu pria langganan tokonya yang sering membeli beberapa karung beras untuk dikirimkan ke mes tempat kerjanya. Si pria itu kita panggil aja dengan sebutan Ali. Jadi Ali memang sudah lama kerja di salah satu perusahaan besar di kota Kendari dan tinggal di mes karyawan. Ali juga biasanya ditugaskan oleh teman-temannya untuk mengurus kebutuhan sembako di mes. Jadi ya Ali selalu belilah sembako seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan lain-lain di toko yang diurus oleh Waipa. Setelah beberapa lama kenalan, akhirnya mereka pun pacaran. Waktu sudah 1 tahun pacaran, rupanya Ali kabarnya akan dimutasi ke cabang perusahaan yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Yang kebetulan banget dekat dengan kampus
kampung halamannya. Karena Ali dan Waipah nggak mau kalau sampai mereka LDR, akhirnya mereka sepakat nih untuk nikah aja supaya Waipah bisa ikut Ali ke Sulawesi Selatan kan. 3 minggu sebelum pindah, Ali memberanikan diri tuh pergi ke Pulau Wawoni dan bertemu langsung dengan ayahnya Waipah untuk melamar anak perempuannya. Jadi prosesi lamaran itu katanya Mila memang ya sangat sederhana guys. Soalnya terdesak dengan waktunya Ali yang semakin sedikit sehingga keluarga tidak sempat mengurus atau membuatkan acara yang lebih meriah lagi. Tapi untungnya acara lamaran itu berjalan dengan baik dan keluarga Waipah menerima lamaran dari Ali untuk menikahi Waipah. Saat itu Waipah berusia 20 tahun dan Ali sudah berusia 27 tahun. Sekitar awal bulan Oktober 2017 diadakanlah pesta pernikahan antara Ali dan Waipah yang acaranya diselenggarakan di rumah orang tuanya Waipah di Pulau Wawoni. Pesta pernikahan itu katanya Mila ya cukup meriah sih, karena warga satu kampung bergotong royong ikut menyiapkan acara pesta, mulai dari memasak makanan, memasang tenda, mendekor pelaminan sampai digelarlah arak-arakan pengantin. Dan dari pihak keluarga Ali saat itu memang cuma ayah dan ibunya Ali aja yang bisa hadir guys. Soalnya terkendala jarak dan mepetnya waktu dari acara lamaran ke acara pernikahan yang cuma beda 3 minggu. Jadi keluarga besarnya Ali nggak siap lah untuk datang dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara. Cuma memang keluarga besarnya Ali juga berencana akan mengadakan pesta resepsi kedua di Bulukumba tempat orang tuanya Ali tinggal. 2 hari setelah mereka resmi menikah, akhirnya Ali dan Waipah pamit pada keluarga besarnya untuk berangkat ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sebulan kemudian, keluarganya Ali membuatkan pesta resepsi yang kedua. Diadakanlah pesta itu di awal November 2017 yang acaranya nggak kalah meriah dengan resepsi yang pertama. Nah, selesai acara itu kan besoknya ada beberapa keluarga yang bertugas untuk membuka amplop pernikahan dari para tamu. Rupanya ada satu amplop yang isinya aneh guys. Jadi, salah satu keluarganya Ali dapat amplop yang isinya bukan uang, tapi fotonya Ali dan Waipah yang mereka duga foto itu diambil dari akun Facebooknya Waipah dan dicetak. Yang bikin lebih mengejutkan, ternyata fotonya Waipah sudah disilang pakai spidol merah guys. Keluarga Ali dan Waipah sendiri bingung kan, siapa sih pelakunya? Tapi yang pasti pelakunya itu datang juga nih ke resepsi pernikahannya mereka berdua. Cuma di situ Waipah nggak mau ambil pusing. Dia pikir kayaknya ada yang emang iseng aja yang mau sengaja merusak momen bahagia mereka. Dan waktu itu kan Ali juga langsung pergi kerja, sehingga kejadian itu nggak dilaporin kepada Ali. Setelah mereka menikah, Ali tetap bekerja dan seminggu sekali pulang. Sementara Waipah tinggal di rumah mertuanya atau orang tuanya si Ali. Tidak lama setelah itu, Ali mendapatkan perubahan jadwal kerja yang awalnya harus menginap di mes perusahaan selama 6 hari dan libur setiap hari Minggu. Kemudian perusahaan mengeluarkan kebijakan supaya karyawan bisa pulang pergi tanpa menginap di mes lagi. Karena waktu itu perusahaan katanya sedang menekan biaya operasional. Jadi mulailah Ali sering berada di rumah setiap malam sehabis pulang kerja. Sekitar 2 bulan kemudian, Waipah hamil nih dan kehamilannya itu sudah dikonfirmasi oleh pihak dokter yang memeriksa kandungannya. Di situ Waipah senang lah karena dia bisa hamil anaknya Ali dan Ali juga senang kalau dia akan punya anak. Tapi Ali ngeluh tuh, soalnya kalau kerja dia akan pergi pagi pulang sore dengan mengendarai motor yang jaraknya cukup jauh dari rumah orang tuanya dan harus menempuh 25 kilo sekali berangkat, yang berarti Ali harus berkendara sejauh 50 km dalam 1 hari kan. Ali bilang kalau dia lama-lama nggak kuat nih naik motor sejauh itu. Lagian, karena mereka sudah menikah, jadi Ali memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuanya dan mengontrak rumah sederhana yang dekat dari tempat kerjanya Ali. Usulan itu pun disetujui oleh orang tuanya Ali. Akhirnya Ali berhasil mendapatkan satu rumah kontrakan sederhana dari salah satu temannya yang kebetulan jaraknya cuma 3 kilo dari tempat kerjanya. Rumahnya dinding tembok dengan 2 kamar tidur, tapi bagian dapurnya masih kayu guys, soalnya pemilik rumah waktu itu belum ada uang untuk membuatkan bagian dapur. Jadi dinding dapur itu masih berupa papan kayu bekas yang masih ada celah-celahnya di beberapa bagian lah. Rumahnya juga berada di ujung kampung yang kiri kanannya masih hutan dan tetangganya yang paling dekat pun berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Cuma memang hal itu nggak jadi masalah lah buat Ali dan juga Waipah. Suatu malam Ali bilang nih ke Waipah kalau dia harus lembur, tapi dia minta supaya dia dimasakin makanan kalau dia pulang kerja. Ya udah, Waipah mulailah masak di dapur rumahnya dari habis maghrib sampai sekitar jam setengah 8 malam. Waktu Waipah lagi sibuk cuci piring, dia mendengar ada suara ketukan dari luar, macam orang yang mengetuk-ngetuk pintu kayu dapur rumahnya.
ayahnya. Awalnya Waipah kira itu suaminya yang sudah pulang kerja dan lewat pintu belakang. Waktu dibuka, set, nggak ada orang. Dia juga manggil-manggil nama suaminya kan, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Ditutuplah pintu itu dan dia lanjut cuci piring. Tapi suara ketukan itu muncul lagi dari arah pintu. Pas dibuka, tetap nggak ada siapa-siapa dong. Akhirnya Waipah balik lagi buat cuci piring dan membiarkan pintu belakang tadi itu terbuka. Nah, ketukan yang ketiga muncul lagi guys. Bukan dari arah pintu belakang, tapi dari arah dinding kayu pas di depannya Waipah. Waktu dia noleh ke dinding, di depannya, di celah-celah kayu itu ada sepasang mata merah menyala yang melotot ke arahnya Waipah. Seketika itu juga Waipah langsung teriak dan lari dari sana. Sialnya lagi, Waipah ini tersandung bangku kayu kecil yang biasanya dipakai untuk duduk di lantai dan membuat Waipah itu jatuh. Saat itu juga perutnya langsung keram dan kesakitan. Dia pun minta tolong ke tetangganya untuk diantarkan ke klinik karena Ali belum pulang kerja. Malam itu Waipah dinyatakan keguguran karena dia mengalami pendarahan. Ali yang pulang kerja langsung ke klinik dan kaget nih ngelihat keadaan istrinya dan kabar keguguran itu. Besoknya Waipah ceritalah tentang kejadian malam itu, tapi Ali nggak percaya sama ceritanya Waipah yang bilang kalau dia ngelihat mata merah di bagian celah-celah dinding kayu. Nah, malam-malam berikutnya setiap Ali lembur kerja, penampakan mata merah menyala itu selalu aja muncul di celah-celah dinding kayu sampai-sampai Waipah ini ketakutan setiap kali dia pergi ke dapur kalau malam. Rupanya gangguan itu membuat Ali dan Waipah berantem karena Waipah tidak menyiapkan makanan untuk Ali setelah pulang kerja. Mulailah mereka bertengkar hampir setiap hari karena Waipah ketakutan setiap kali dia ke dapur kalau malam. Bahkan mata merah itu juga bukan hanya muncul di celah dinding dapur, tapi mata merah itu juga mengintip lewat ventilasi guys. Karena merasa tidak aman dan Ali juga nggak percaya. Waipah sempat nih untuk minta pindah kembali ke rumah mertuanya. Tapi Ali melarang. Selain jaraknya jauh tadi, Ali juga bilang kalau dia sudah membayar sewa rumah itu langsung 6 bulan. Tanpa pikir panjang, Waipah meminta supaya Mila melanjutkan sekolah SMA-nya ke Sulawesi Selatan dan tinggal di rumahnya. Karena kebetulan saat itu Mila juga baru dinyatakan lulus SMP. Cuma Waipah ini nggak cerita ke keluarganya yang ada di Sulawesi Tenggara tentang gangguan-gangguan itu. Akhirnya Mila mau dan Mila pindah ke Bulukumba dengan Waipah. Mereka juga mulai melapisi celah-celah dinding dapur dengan karpet plastik yang untuk lantai dan menutupi semua ventilasi udara dengan potongan kardus. Semenjak Mila tinggal di situ, Waipah mulai merasa aman dan tidak pernah lagi melihat penampakan-penampakan itu. Suatu hari, Waipah kedatangan tamu, seorang perempuan muda yang mengaku sebagai sepupunya Ali yang bernama Ina. Walaupun Waipah kayaknya belum pernah lihat nih perempuan, tapi dia percaya-percaya aja tuh karena Pina orangnya ramah, membantu Waipah masak makan siang serta membereskan tempat tidur Waipah dan Ali lalu dia pulang. Rupanya Waipah bilang nih ke Ali kalau sepupunya yang bernama Pina datang. Ali jadi bingung nih karena dia juga nggak kenal dengan perempuan yang namanya Pina. Jadi mereka bertiga kan mikir ya, siapa kira-kira perempuan yang datang tadi dan apa tujuan sebenarnya dia datang ke rumah mereka. Beberapa hari kemudian mulailah terjadi sesuatu yang aneh yang dirasakan oleh Waipah setelah Pina itu datang. Suatu malam Waipah mulai mengeluh sakit perut dan keluhannya itu ternyata berlanjut ke malam-malam berikutnya. Nah, anehnya sakit perutnya itu hanya muncul kalau sore sampai pagi aja guys. Dari pagi sampai sore Waipah kembali sehat tanpa merasakan sakit apa-apa. Waktu dicek ke klinik, dokter juga nggak bisa menyimpulkan penyakit apa yang dialami oleh Waipah. Dokter pun hanya meresepkan obat anti nyeri pada Waipah dan itu pun obatnya juga nggak mempan. Seminggu kemudian, sakit perut dari sore sampai subuh itu masih berlanjut, disertai dengan keluhan perut yang membesar secara tiba-tiba dan kulitnya Waipah ini jadi gatal-gatal seperti terkena kudis atau jamur gitulah. Jadi kalau sudah sore, perutnya Waipah ini mulai membesar seperti orang hamil 9 bulan dan kempes lagi kalau sudah pagi. Kulitnya pun sembuh lagi kalau sudah pagi sampai sore. Dan sakit perut yang dialami Waipah katanya lebih sakit daripada yang sebelumnya sampai Waipah ini kayak teriak-teriak
seperti orang mau melahirkan sampai menarik-narik rambutnya sendiri. Waktu Ali membawa Waipah untuk diperiksakan ke klinik, dokter juga nggak bisa memastikan penyakit apa yang menyerang Waipah kalau malam tiba. Keluarga Ali yang juga prihatin menyarankan Ali untuk membawa Waipah ke orang pintar untuk diobati. Karena mereka percaya nih kalau Waipah sudah terkena ilmu hitam. Jadi dibawalah Waipah ke daerah Kajang yang masih berada di sekitar Bulukumba untuk mendatangi orang pintar di sana. Waktu Waipah yang kesakitan diperiksa, benar aja orang pintar itu bilang kalau Waipah sudah terkena Doti Butiti. Jadi kalau menurut kepercayaan orang Sulawesi, ilmu Boti itu adalah ilmu yang paling kok Boti? Ilmu Doti itu adalah ilmu hitam yang paling ditakuti di Pulau Sulawesi. Dan Doti ini ada macam-macam guys. Ada Doti Puntiala, Doti Tofuri, Doti Bunga, Doti Ronda, dan lain-lain. Ilmu Doti Butiti sendiri yang menyerang Waipah katanya dilakukan lewat media air. Jadi si pelaku akan membacakan mantra ke wadah air yang biasanya dipakai calon korbannya, serta menyebutkan nama lengkap korbannya waktu bacain mantra itu. Dan karena wadahnya air, penyakit ini akan kambuh waktu air laut mulai pasang dan akan sembuh sendiri waktu air laut mulai surut. Makanya perut Waipah membesar waktu sore hari dan sembuh waktu pagi hari. Sayangnya, penyakit dari ilmu jahat ini sangat sulit disembuhkan. Si korban hanya bisa sembuh kalau dia mengikuti semua permintaan pelakunya. Terus pertanyaannya, siapa sih pelakunya? Waktu mereka balik lagi ke rumah, dia ngobrol tuh sama Mila karena selain penasaran siapa pelaku yang ngirim ilmu tadi, mereka juga masih penasaran sama perempuan yang namanya Pina yang ngaku-ngaku sepupunya Ali. Mulailah besok-besoknya Waipah mendengar rumor perselingkuhan Ali dengan seorang wanita yang dia dengar dari tetangganya sendiri yang kasihan melihat Waipah menderita setiap malam kan. Jadi karena tetangganya juga percaya Waipah diguna-guna, tetangganya ini juga curiga sama wanita yang sering jalan sama Ali kalau malam. Lah padahal Ali kan lembur kerja ya, masa iya sih dia jalan sama wanita lain? Awalnya Waipah nggak percaya nih. Sampai suatu malam ada ibu-ibu yang datang ke rumah Waipah dan melaporkan kalau Ali lagi makan berduaan di sebuah warung tenda pinggir jalan. Karena Waipah masih kesakitan dan perutnya membesar, dia nggak bisa dong ikut si ibu ini untuk nyusul suaminya. Jadi dibawalah Mila ke warung tenda itu untuk dipantau dari jauh. Benar aja, Ali lagi makan berduaan dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah Pina. Loh, itu kan Pina, sepupunya Ali. Nah, ibu ini bilang kalau perempuan itu namanya Santi, bukan Pina. Dan Santi ini memang sudah sering terlihat berduaan dengan Ali. Di situ terungkaplah kalau Ali selingkuh dengan Pina alias Santi. Sampai di rumah, Mila langsung ceritakan ke Waipah dan dia hanya bisa nangis mengetahui kalau Ali sudah selingkuh. Dan Waipah ingat lagi nih kejadian pas dia nikah. Berarti tamu yang ngirim foto mukanya disilang spidol merah dalam amplop jelas si Santi dong. Dan pantas aja waktu Santi alias Pina datang ke rumahnya, Santi itu memang sempat lama banget di dalam kamar mandi tanpa adanya suara. Jadi dia mikir nih, jangan-jangan mantra sihir itu dibacakan di depan bak mandi tempat biasanya dia mandi. Terus kenapa Mila dan Ali nggak kena? Karena si orang pintar sudah bilang pas bacain mantra itu si pelaku bakal menyebutkan nama lengkap korban aja. Kayaknya Santi tahu nama lengkapnya Waipah dari undangan pernikahan yang disebar waktu acara resepsi keduanya guys. Jadi malam itu Ali pulanglah ke rumah dan pura-pura habis lembur kerja nih. Tapi Waipah nggak mau membahas soal perselingkuhan itu karena perutnya masih kesakitan kan. Besoknya waktu perutnya sudah kempes dan Waipah sehat lagi, mulailah dia mengkonfrontasi suaminya tentang perselingkuhan itu. Awalnya Ali nggak mau ngaku. Karena mereka ribut, mulailah para tetangga datang dan membela Waipah serta ikut mengkonfrontasi Ali. Soalnya para tetangga ini juga sudah tahu kan kalau Ali selingkuh di luar sana. Akhirnya Ali mengaku kalau dia sudah selingkuh dengan Santi. Jadi Santi itu rupanya pacarnya Ali sebelum dia pindah ke Kendari. Dan Ali janji nih ke Santi kalau dia pulang lagi ke Bulukumba, dia bakal menikahi Santi. Rupanya di Kendari Ali malah berpacaran dengan Waipah dan menikah. Bahkan balik lagi ke Bulukumba dan buat resepsi yang kedua. Disitulah Santi merasa sakit hati waktu dia terima undangan pernikahan dari Ali. Walaupun Ali sudah nikah sama Waipah, Ali tetap mau melanjutkan hubungan pacarannya sama Santi. Tapi dia nggak mau juga menceraikan Waipah karena takut bakal diserang keluarganya Waipah. Soalnya mereka kan baru aja menikah, nggak mungkin langsung diceraikan lah. Ternyata yang kasih referensi rumah kontrakan itu juga sebenarnya Santi, supaya Ali bisa langsung ketemuan sama Santi kalau pulang kerja. Dari rekan kerjanya Ali juga bilang kalau perusahaan mereka itu sebenarnya jarang
sekarang kasih lembur kepada karyawannya guys. Walaupun Ali dan Santi sudah sering ketemuan, tanpa sepengetahuan Ali, Santi alias Pina pergi tuh ke dukun untuk mengirim jin pengganggu ke rumah mereka dan menakut-nakuti Waipah. Karena nggak puas, Santi pergi lagi ke dukun dan kirim guna-guna itu ke Waipah. Makanya Santi datang ke rumahnya Waipah, kayaknya sih tujuan sebenarnya mau bacain mantra ke bak mandi yang biasanya dipakai sama Waipah untuk mandi. Dan mereka menduga Santi tahu nama lengkapnya Waipah ya dari undangan pernikahan tadi. Karena pengakuannya itu, Waipah langsung minta cerai dari Ali supaya keinginan Santi bisa terpenuhi. Karena Waipah nggak mau nih dibuat menderita terus-terusan setiap malam, dan Ali pun juga pada akhirnya tetap memilih Santi. Sejak hari itu warga memutuskan untuk mengusir Ali dan Santi dari daerah mereka. Sementara Waipah berhasil sembuh dari sihir itu dan dia bersama Mila dijemput oleh keluarganya lagi dan kembali ke Sulawesi Tenggara. Serem juga sih kalau tulis nama lengkap di undangan pernikahan terus kita kena santet gitu dari undangan pernikahan itu. Ya udah segitu aja dulu untuk cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share cerita ini dan kita ketemu lagi di cerita menarik selanjutnya. Jangan lupa nonton dan sampai jumpa.